Dadah, perkenalkan aku Nur Azizah. Pernah nggak sih kalian merasa kalau sejarah itu seperti labirin waktu? Terkadang kita terlalu fokus dengan urutan kejadian, tetapi lupa kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau Perhimpunan Indonesia pada awalnya bernama Indis Vereniging atau Perhimpunan Hindia? Kira-kira kenapa ya pada akhirnya berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia? Apakah perubahan nama tersebut hanya formalitas atau terdapat makna yang lebih mendalam? Nah, untuk tahu jawabannya, kita simak video berikut ini ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa topik seru nih, seperti latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia dan perannya, peran dan aktivitas Perhimpunan Indonesia, hubungan dengan organisasi dan pergerakan lainnya, bahkan sampai transformasi Perhimpunan Indonesia loh. Penasaran kan kalian? Oke, langsung aja kita ke materinya. Halo semua, sebelum aku menyampaikan materi, perkenalkan nama aku Aulia. Di sini aku bakal menyampaikan tentang latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itu merupakan organisasi pelajar di Belanda yang bernama Indis Vereniging dan berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 8 Februari 1925. Nah, di sini aku bakal menyampaikan faktor apa aja sih yang mempengaruhi berdirinya Perhimpunan Indonesia. Pertama, adanya kesadaran dari kalangan terpelajar Indonesia di Belanda akibat dari penjajahan Belanda. Yang kedua, ada kesadaran pentingnya kebangkitan nasional untuk menghapus penjajahan Belanda. Yang ketiga, adanya inspirasi dari paham kebebasan dan juga nasionalisme di Afrika dan Asia. Yang keempat, ada pengaruh dari organisasi sebelumnya yaitu Indis Vereniging, di mana ini adalah organisasi yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia. Yang kelima, adanya kesadaran bahwa pendidikan dan juga solidaritas merupakan kunci kemerdekaan. Apa nama organisasi mahasiswa di Belanda sebelum berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia? Ya, kalian benar, jawabannya adalah Indis Vereniging. Hai, udah siap lanjut ke materi yang lebih seru nggak nih? Oke, bentar. Sebelumnya, kenalin, aku Anggita. Di sini aku akan ngajak kalian semua buat bahas beberapa tokoh keren yang ada di organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, yang pertama ada Muhammad Hatta. Beliau ini adalah seorang diplomat ternama yang membawa Indonesia ke dalam dunia internasional melalui tulisan dan perjuangannya dalam majalah Indonesia Merdeka. Yang kedua adalah Ali Sastro Amijoyo. Beliau adalah seseorang yang berhasil menjadi Perdana Menteri dan membawa Indonesia ke dalam Konferensi Asia Afrika atau biasa disebut KAA. Yang ketiga ada tokoh dari bidang hukum yaitu Supomo dan juga Wirjono Projodikoro. Beliau ini adalah tokoh yang berperan dalam perumusan Undang-Undang 1945 dan juga sistem peradilan di Indonesia. Nah, yang keempat ada Alfred Murutu. Beliau adalah seseorang yang berjasa dalam menyebarluaskan informasi mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Yang kelima ada Sukiman. Beliau ini adalah seseorang yang terjun dalam 3 bidang sekaligus. Yang pertama yaitu diplomasi, yang kedua yaitu pendidikan, dan yang ketiga yaitu kesehatan. Nah, yang terakhir ada Nazir Pamuja dan juga Abdullah Syukur. Beliau ini adalah seseorang yang berhasil mengukir sejarah lewat bidang jurnalisme dan juga gerakan buruh. Nah, kehadiran dari tokoh-tokoh tersebut dalam Perhimpunan Indonesia tidak hanya semata-mata menjadi anggotanya saja loh. Terus jadi apa dong kira-kira? Nah, tokoh-tokoh tersebut juga menjadi bagian penting dalam gerakan besar yang berhasil membangkitkan kesadaran nasional dan juga membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, gimana? Dari tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yang sudah kita bahas tadi, kira-kira siapa sih yang berperan dalam perumusan Undang-Undang 1945 dan juga pengembangan sistem peradilan di Indonesia?
sekali. Tokoh yang berperan dalam perumusan Undang-Undang 1945 dan juga pengembangan sistem peradilan di Indonesia yang pertama adalah Supomo. Pada saat itu beliau menjabat sebagai anggota BPUPKI dan juga Menteri Kehakiman pertama. Yang kedua yaitu Wirjono Projodikoro. Beliau pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung saat setelah kemerdekaan. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Dian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi perhimpunan Indonesia tuh anggotanya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Bayangin aja, sekelompok mahasiswa Indonesia di Belanda yang gak cuma fokus kuliah, tapi juga jadi motor penggerak nasionalisme sehingga bikin Belanda ketar-ketir loh. Nah, mereka bukan hanya sekedar belajar, tapi juga berjuang lewat tulisan, diskusi, dan diplomasi internasional buat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira apa aja sih peran dan aktivitas mereka? Kita kulik bareng-bareng yuk! Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang mewakili Indonesia di tingkat internasional. Mereka aktif berhubungan dengan organisasi internasional dan menyuarakan aspirasi Indonesia di forum internasional. Organisasi ini berhasil menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi dan advokasi. Mereka juga berkolaborasi dengan gerakan anti-kolonialisme di negara lain. Bagi pelajar Indonesia yang tinggal di Belanda, organisasi Perhimpunan Indonesia ini berfungsi sebagai pusat edukasi politik. Para anggotanya juga sering berbicara atau bertukar cerita dengan satu sama lain saat ada pertemuan atau adanya pidato mengenai ilmu pengetahuan oleh pemuka Belanda yang mendukung Indische-Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Selain itu, Perhimpunan Indonesia secara aktif menyebarkan kemerdekaan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membuat majalah Indonesia Merdeka. Majalah ini berfungsi sebagai alat penting untuk menyebarkan ide-ide tentang keadilan sosial, persatuan, dan kemerdekaan. Nah, ide-ide ini kemudian tersebar luas dan berdampak pada semangat nasionalis Indonesia. Selain itu, anggota Perhimpunan Indonesia juga aktif menulis artikel dan pidato yang mengecam penjajahan Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Menurut kalian, apa yang membuat mahasiswa Perhimpunan Indonesia berani menentang Belanda, padahal mereka hidup di negeri penjajah? Mahasiswa Perhimpunan Indonesia berani menentang Belanda karena mereka memiliki kesadaran nasional yang kuat, dipengaruhi oleh pendidikan yang tinggi dan pemikiran modern seperti demokrasi dan hak asasi. Hidup di Belanda memberikan mereka kebebasan berpikir dan akses informasi luas, sehingga mereka lebih berani menyuarakan kemerdekaan. Solidaritas antar mahasiswa juga memperkuat tekad perjuangan mereka, dan karena berada jauh dari pengawasan langsung pemerintah kolonial, mereka bisa bergerak lebih luasa tanpa takut represi langsung. Hai teman-teman, ada fakta menarik loh mengenai hubungan dari Perhimpunan Indonesia dengan organisasi pergerakan lainnya. Mau tahu? Bentar-bentar, sebelum aku paparin, tak kenal maka tak sayang, kenalin aku Salma yang akan membahas apakah ada hubungan dari Perhimpunan Indonesia dengan organisasi pergerakan lainnya. Fakta pertama, ternyata 3 tokoh Indische-Partij pernah berhubungan dengan Perhimpunan Indonesia yang saat itu masih bernama Indische-Vereniging. Ketiga tokoh tersebut yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Dweck Dekker, dan Suwardi Suryaningrat pernah dibuang ke Belanda di tahun 1913 karena gagasan revolusioner mereka. Pengaruh mereka terlihat dalam keterlibatan Indische-Vereniging di bidang politik. Selain itu, hubungan Perhimpunan Indonesia dengan organisasi pergerakan lainnya terlihat dengan cara intensifnya para tokoh Perhimpunan Indonesia yang pulang dari Belanda untuk menanamkan gagasan nasionalis kepada organisasi di Hindia Belanda. Seperti yang dilakukan Ishak Sujeti dan Singgih Kebudi Utomo,
Sukiman ke Syarikat Islam dan Konvensi PI dengan PKI oleh Hatta Semaun di tahun 1920. Siapa saja 3 tokoh Indis Partij yang pernah berhubungan dengan Indis Vereniging atau Perhimpunan Indonesia? Benar, Ernest Dwesdecker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Nah, teman-teman, sekarang kita mengetahui kalau perubahan nama dari Indis Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia bukan sekedar formalitas, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Perubahan ini mencerminkan transformasi organisasi dari sekedar perkumpulan sosial menjadi gerakan politik yang lebih revolusioner dengan tujuan utama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nama Indonesia sendiri menjadi simbol dari kebangkitan nasional dan juga semangat anti kolonialisme. Nah, semangat juang para tokoh dan juga strategi diplomasinya memberikan kita pelajaran berharga mengenai persatuan dan juga perjuangan. Semoga pembahasan kali ini memberikan wawasan yang baru bagi kita semua dan juga terus menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai dan juga menghormati para pendahulu kita. Sampai jumpa di video berikutnya.